Halo teman-teman semua, apa kabar? Sebelum kita mulai petualangan kita hari ini, ada yang penting banget nih. Pastiin kalian udah follow kreator di balik konten keren ini, yaitu Hadi Hareva. Langsung aja cari namanya di YouTube, TikTok, Instagram, sama Facebook ya. Dukungan kalian itu energi buat kita untuk terus ngebahas hal-hal seru kayak gini. Oke, sekarang siap-siap. Hari ini kita bakal menyelam jauh ke dalam sebuah teks kuno yang penuh misteri dan kontroversi. Namanya Injil Filipus. Apa sih sebenarnya isi teks ini sampai bisa bikin heboh dan jadi perdebatan panas selama bertahun-tahun? Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Dan ini dia nih, pertanyaan pamungkasnya. Pertanyaan yang mungkin sering kalian lihat di film atau baca di novel-novel konspirasi, apakah Yesus benar-benar menikah? Punya istri? Ini klaim yang luar biasa besar ya kan? Tapi pertanyaannya ada buktinya nggak sih? Dan kalau kita ngomongin soal bukti, hampir semua jari bakal menunjuk ke satu sumber yang sama, Injil Filipus. Teks inilah yang sering banget diangkat-angkat sebagai bukti yang hilang, kunci untuk membuka salah satu rahasia terbesar dalam sejarah. Tapi, apa benar seheboh itu? Oke. Sebelum kita loncat ke bagian yang paling seru, kita mundur dulu sebentar. Kita perlu kenalan dulu. Sebenarnya apa sih Injil Filipus ini? Datangnya dari mana? Yuk, kita telusuri jejak asal-usulnya yang lumayan misterius ini. Nih, ada beberapa fakta penting yang perlu kita tahu. Pertama, kitab ini ditemukannya tuh baru banget, tahun 1945 di Mesir. Terus, yang perlu dicatat, nama Injil Filipus itu sebutan modern ya. Bukan berarti Rasul Filipus yang nulis langsung, tapi ya karena cuma nama dia yang disebut di situ. Dan isinya bukan cerita kayak Injil yang lain, tapi lebih ke kumpulan ucapan-ucapan teologis yang jujur aja agak rumit buat dipahami. Nah, coba lihat deh lini masa ini. Ini, menurut para ahli, masalah paling besarnya. Teks ini ditulis paling cepat itu di akhir abad kedua. Artinya apa? Artinya ada jeda waktu lebih dari 150 tahun dari zaman Yesus. Kalau kita ngomongin soal akurasi sejarah, jarak segitu tuh jauh banget. Ini bukan catatan dari saksi mata. Sekarang, yuk kita intip gimana teks ini menggambarkan sosok Yesus. Siap-siap aja ya, karena gambarannya ini beda banget dari yang mungkin biasa kita dengar di gereja atau sekolah minggu. Teologi di Injil Filipus ini unik banget. Katanya, Yesus itu keturunan Yusuf, jadi ya ide kelahiran dari perawan itu ditolak. Terus kemanusiaan fisiknya itu dianggap nggak penting. Tubuhnya itu simbol logos atau firman, darahnya itu Roh Kudus. Malah, penampilannya juga disebut bisa berubah-ubah, tergantung siapa yang lihat. Beda banget kan? Dan sekarang, kita sampai ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Jantung dari semua kontroversi ini. Bagian yang jadi bahan bakar buat novel-novel dan film-film itu, hubungan antara Yesus dan Maria Magdalena. Teks yang bakal kita lihat ini, inilah sumber dari semua spekulasi liar itu. Coba perhatikan baik-baik ya, karena bagian yang hilang itu sama pentingnya loh dengan bagian yang ada. Ini dia kutipannya. Dengar kan? Ada bolong-bolongnya ya, yang ditandai kurung siku itu. Teman dari, terus kosong, mengasihinya lebih dari semua murid, dan biasa menciumnya sering di kosong lagi. Nah, ketidakjelasan inilah yang jadi kanvas buat orang-orang melukis berbagai macam teori dan interpretasi. Dari sinilah ide Yesus punya istri itu meledak. Jadi, ada yang coba-coba ngisi bagian kosong itu. Mereka nambahin kata-kata tertentu, dan yang paling heboh, mereka nebak kalau bagian terakhir yang hilang itu adalah kata mulut. Jadilah teks itu seolah-olah jadi bukti kuat adanya pernikahan. Tapi, coba deh kita pinggirin dulu teori-teori populer itu. Kita geser ke sudut pandang para ahli dan sejarawan. Apa kata mereka? Yuk kita lihat gimana mereka menganalisis bukti ini secara kritis, bukan cuma pakai asumsi. Para ahli tuh nemuin beberapa masalah serius di sini. Pertama, salinannya itu sedikit banget jadi susah buat tahu teks aslinya gimana. Kedua, bahasanya seringkali membingungkan. Ketiga, nggak ada konteks sejarah yang jelas, nggak disebut kapan, di mana mah. Keempat, yang tadi kita bahas tanggal penulisannya itu jauh banget. Dan kelima, ini yang paling penting. Teks ini kental banget sama pemikiran Gnostik dari abad kedua, bukan catatan sejarah abad pertama. Terus, gimana soal kata temen tadi? Nah, ini kuncinya. Kata Yunani yang dipakai itu koinonos, artinya bisa rekan, partner, atau sahabat seperjuangan. Kalau aja si penulis mau bilang istri, ada kata yang jauh lebih umum dan jelas, yaitu gune. Tapi
kata itu sama sekali nggak dipakai. Menarik kan? Oke, jadi kalau bukan istri, terus ciuman itu maksudnya apa dong? Nah, untuk mecahin teka-teki ini, kita harus masuk ke dalam dunianya si penulisnya. Kita harus pakai kacamata gnostik untuk melihatnya. Gnostisisme itu apa sih? Gampangnya gini, ini adalah salah satu aliran Kristen kuno yang percaya kalau keselamatan itu datang dari pengetahuan rahasia atau gnosis. Buat mereka, dunia fisik ini nggak terlalu penting. Yang paling penting itu pencerahan spiritual, ngerti kebenaran-kebenaran yang tersembunyi. Dan disinilah semuanya jadi masuk akal. Dalam konteks gnostik, ciuman di mulut itu punya arti yang beda 180 derajat. Itu bukan soal romansa. Ciuman itu adalah simbol. Simbol yang sangat kuat untuk proses transfer pengetahuan ilahi. Kayak guru yang lagi ngasih ilmu pamungkas ke murid kesayangannya. Jadi, kalau kita rangkum ya, dalam dunia Injil Filipus ini yang penuh simbol, Maria Magdalena itu bukan sekadar perempuan. Dia itu lambang dari kebijaksanaan atau Sophia. Kenapa Yesus lebih mengasihi dia? Bukan karena cinta romantis, tapi karena Maria dianggap yang paling siap dan mampu menerima wahyu-wahyu rahasia itu. Jadi hubungannya murni spiritual dan simbolis, sama sekali bukan soal pernikahan. Jadi, poin terpenting dari semua ini adalah konteks itu segalanya. Kalau kita baca teks ini sesuai konteks sejarah dan teologinya, rahasia Injil Filipus itu ternyata bukan soal pernikahan Yesus. Justru, teks ini jadi semacam jendela langka yang ngasih kita intipan ke salah satu cabang kekristenan kuno yang sangat berbeda, yang cara berpikirnya itu simbolis banget. Ini jadi bikin kita mikir ya kan, kira-kira ada berapa banyak lagi sih rahasia-rahasia kuno di luar sana yang nunggu untuk kita pahami maknanya, bukan cuma sekedar kita baca teksnya? Coba deh, gimana menurut kalian? Terima kasih banyak ya sudah menyimak, sampai ketemu di pembahasan seru berikutnya.